Tayangan video ini akan menunjukkan kepada Anda cara membongkar dan merakit kembali mesin unit bagian V4 dan V6. Kami akan menjelaskan cara menggunakan peralatan khusus yang dipakai untuk membongkar dan merakit kembali pada perawatan dan perbaikan dilakukan setiap hari. Video ini merupakan petunjuk cepat dan mudah. Di sudut kiri atas penayangan video ini terdapat catatan waktu. Anda dengan mudah dapat mencari posisi tertentu dengan cara melihat daftar petunjuk yang disajikan di video ini. Persiapan sebelum membongkar. Pertama-tama, persiapan harus dilakukan dengan tepat sebelum memulai pembongkaran mesin unit bagian bawah ini. Pertama, lepaskan baling-baling dari porosnya. Untuk mencegah mesin yang berjalan secara tiba-tiba, periksalah shift lever yang harus berada dalam posisi netral dan kap busi harus dilepas. Pada saat melepaskan mur baling-baling, sisipkan sepotong kayu di antara daun baling-baling dan plat anti-cavitation agar dapat menahan gerakan baling-baling tersebut, lalu lepaskan murnya. Sekarang keluarkan di gear. Jika mesin outboard unit berada pada posisi vertikal, maka mungkin oli akan tetap tersisa di dalam tabungnya. Miringkan bodi unit mesin tersebut agar oli habis. Untuk membongkar mesin lower unit tersebut, ingatlah petunjuk-petunjuk penting ini. Untuk melepaskan selang karet speedometer, potong band yang ditunjukkan anak panah ini. Ada 7 buah baut montasi utama yang terkunci rapat. Posisinya ditunjukkan dengan tanda panah. Sebuah baut terdapat di balik trim tab. Buka trim tab tersebut. Trim tab telah di-setel agar untuk menjaga arah jalan majunya kapal. Perhatikan posisi trim tab dan beri tanda sebelum dilepas agar Anda dapat memasang dengan posisi seperti semula saat merakitnya kembali. Setelah semua baut-baut tersebut dilepaskan, bongkarlah mesin bagian bawah ini. Pembongkaran. Sebelum pembongkaran ini dilakukan, taruhlah mesin lower unit ini hati-hati pada standar repair Yamaha. Keluarkan pompa air dengan cara melepaskan keempat buah baut yang ditunjukkan tanda panah ini. Sebelum melepaskan kolor dan kipasnya, dorong perlahan-lahan kedua suku cadang tersebut ke atas dengan ujung obeng. Perakitan kunci woodproof pada porosnya memang kencang. Lepaskan kunci ini dengan mendorong ujung kunci dengan obeng. Saat mendorong kunci ini, harap hati-hati jangan sampai porosnya tergores ujung obeng. Lepaskan rumah blok bantalan dengan cara membuka keempat buah baut tersebut. Buka ketiga buah baut batang pemindah. Pastikan tuas berada pada posisi netral. Angkatlah batang pemindah. Sekarang kami akan menjelaskan prosedur-prosedur pembongkaran perakitan poros baling-baling. Sebelum mur-ring dilepaskan, putar kembali posisi tab washer ke posisi semula. Untuk melepaskan mur-ring, maka perkakas khusus ini dibutuhkan.
Untuk membongkar perakitan rumah blok bantalan, pakailah perkakas khusus ini seperti yang diperagakan di video ini. Sekarang rumah blok bantalan yang sudah dirakit tersebut dapat dikeluarkan. Pada saat ini haruslah hati-hati, jangan sampai kelupaan melepaskan kunci pasak yang terdapat di dasar rumah bloknya. Untuk membongkar tipe baling-baling terbalik, bukalah rumah blok bantalan dengan cara yang diperagakan ini. Untuk pembongkaran tipe baling-baling terbalik mesin V4, poros baling-baling yang terdapat di dalam harus tetap pada posisinya. Suku cadang yang lain boleh dilepaskan dengan menggunakan tangan. Sebelum melepaskan poros baling-baling, pastikan kepala batang pemindah telah dilepaskan lebih dulu. Kalau batang tidak dicabut, di mana pemindah masih menjadi satu dengan tuas pemindah, maka poros baling-baling tidak dapat dilepaskan. Sekiranya Anda menarik poros baling-baling secara paksa, maka mungkin tuas pemindah dan suku cadang lain bisa rusak. Selanjutnya, kendurkan mur pinion dan pinion. Pertama, masukkan perkakas khusus untuk mengendurkan mur pinion. Pasanglah perkakas khusus ini di poros penggerak dan putar poros tersebut berlawanan arah jarum jam. Setelah mur pinion dilepaskan, tariklah batang penggerak. Sekarang pinion sudah dapat dikeluarkan. Setelah batang penggerak dikeluarkan, angkatlah tabung plastik. Sekarang keluarkan gear maju dan bantalan kerucut. Lepaskan ring luar, bantalan kerucut dan plat latun atau shim. Gunakan perkakas khusus seperti yang diperagakan di sini. Cangkukan jepitan instrumen khusus tersebut pada ring luar. Putarlah mur dengan kunci mur. Kemudian keluarkan gear maju, bantalan, ring luar, dan plat latun atau shim. Selanjutnya, keluarkan bantalan jarum. Pakailah perkakas khusus untuk membongkar bantalan jarum. Tempa dengan palu perkakas khusus tersebut untuk menurunkan bantalan, lalu keluarkanlah bantalan jarum. Lepaskan gear mundur dan bantalannya dari rumah blok bantalan roda gigi yang telah dirakit. Pakailah perkakas khusus seperti ini, dan putar mur dengan kunci mur. Sekarang, gear mundur dan bantalannya dapat dilepaskan. Untuk membongkar gear maju dan poros untuk tipe arah terbalik, pakailah perkakas khusus ini. Gunakan perkakas khusus ini dan kencangkan baut sentralnya. Lalu gear maju dan poros dapat dilepaskan dari rumah bloknya. Lepaskan bantalan jarum poros baling-baling dari rumah blok bantalannya. Keluarkan sil oli yang menempel dan bongkar bantalannya dengan memakai perkakas khusus ini. Lepaskan bantalan batang penggerak dengan cara yang sama.
Untuk membongkar bantalan gear maju, gunakan perkakas khusus seperti yang diperagakan ini. Saat melakukan hal ini, hati-hati jangan sampai bantalan tersebut rusak. Setelah memasang perkakas khusus itu, lepaskanlah bantalan tersebut dengan memakai tenaga mesin pres. Lepaskanlah gear mundur dengan cara yang sama. Baik gear maju maupun gear mundur dalam pengoperasian ini harus digunakan dengan ukuran yang tepat sehingga tekanan tersebut dapat digunakan untuk mempres gearbox. Untuk melepaskan gear maju tipe arah terbalik, pakailah perkakas khusus seperti yang diperagakan di sini. Seleksi plat latun dan perakitannya. Sekarang kami akan menjelaskan bagaimana caranya memilih plat latun. Seleksi plat latun diperlukan untuk masing-masing gear maju, gear mundur, dan pinion. Pertama, harus disetel plat latun pinion. Hal ini disebabkan karena penyetelan mesin gear maju, mundur, tergantung pada posisi gear pinion. Seleksi plat latun pinion. Posisi plat latun pinion terletak pada posisi seperti ini. Nilai ini tercantum pada permukaan montasi trim tab. Nilai huruf F atau R atau P menyatakan perbedaan antara ukuran desain dan ukuran pada waktu dibubut. Hitung ketebalan plat latun setiap gear berdasarkan perhitungan huruf-huruf ini. Nilai huruf P ini merupakan luas yang dikerjakan dengan mesin yang terdapat di antara poros sumbu pusat batangan baling-baling dengan permukaan montasi rumah blok bantalan poros penggerak. Untuk memilih ketebalan plat latun, pakailah nilai huruf P yang terdapat pada permukaan montasi kerangka blok trim tab dan perhitungan nilai ukuran yang dikehendaki nanti akan ditunjukkan caranya. Untuk menentukan ketebalan plat latun, pertama-tama ukurlah bagian yang telah dibuat dari mesin poros penggerak dengan cara memasangkan gear pinion pada poros dan sambungkan pada torque yang telah ditentukan. Dengan cara ini, perkakas penjepit khusus dapat digunakan dan itu dapat dilakukan dengan kunci torque. Sekarang, pasanglah perkakas khusus seperti yang diperagakan di sini. Kencangkan muru kupu-kupu kira-kira sampai 1/4 putaran setelah memasang plat lempeng ini pada bagian kerucut. Sekarang, ukurlah jaraknya dengan jangka sorong digital. Saat ini, ukurlah tinggi rumah blok bantalan. Memilih plat latun pinion, pakailah nilai ukuran rumus yang tertera di sini. Di sini, kami akan menjelaskan bagaimana cara menghitung model mesin 140 PK sebagai contoh. Angka 62,5 dipakai sebagai nilai acuan. P ialah nilai yang tercantum pada permukaan montasi trim tab, sama dengan N-5Y yang diperkirakan untuk mesin bagian bawah ini. M3 ialah tinggi rumah blok bantalan yang telah diukur, di mana ditunjukkan oleh anak panah di sini. M4 ialah jarak dimensi di antara poros penggerak dengan panjangnya pinion yang dirakit. Gunakanlah rumus ini untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut, hingga Anda akan mampu menghitung ketebalan plat latun gear pinion. Seleksi plat latun gear maju.
Pelat-pelat latun roda gigi maju terletak pada posisi seperti ini. Pertama-tama, periksa nilai huruf F yang tercantum pada permukaan montasi trim tab. Nilai huruf F digunakan untuk gear maju adalah selisih antara nilai acuan seperti yang ditunjukkan tanda panah ini dengan nilai yang diukur ketika produk ini dibubut. Untuk menentukan ketebalan plat latunnya, pertama-tama ukurlah ketinggian bantalan gear maju. Taruh bantalan tersebut di atas permukaan plat datar perkakas khusus dan ukurlah ketinggiannya dengan jangka sorong digital. Agar jangka sorong tidak mengalami kesalahan, maka ukurlah dengan tepat dengan posisi tegak lurus terhadap permukaan. Perhitungan ketebalan plat latun dapat dihitung dengan memakai rumus yang tertera di sini. Inilah rumus yang dipakai untuk perhitungan model mesin 140 PK. Pakailah rumus yang tercantum paling atas di video ini. 24,6 ialah hasil nilai acuan yang telah dihitung. M1 ialah ukuran ketinggian bantalan dan didapat angka 23,8 mm sesuai dengan yang ditunjukkan tanda panah ini. F ialah nilai yang tercantum pada permukaan montasi trim tab di mana didapat nilai 0 yang terdapat pada mesin bagian bawah ini. Gunakan nilai huruf-huruf rumus ini. Dengan demikian, Anda akan memperoleh hasil angka 0,8 mm. Inilah angka ketebalan plat latun roda gear depan. Seleksi plat latun gear mundur. Plat latun gear mundur terletak sesuai dengan posisi seperti ini. Pertama, periksalah nilai huruf R yang tercantum pada permukaan montasi trim tab. Nilai huruf ini merupakan selisih antara nilai acuan dari panjangnya nilai garis sumbu pusat poros penggerak dengan rumah blok bantalan stopper poros baling-baling, ditambah nilai yang diukur selama terjadinya proses permesinan. Pilihlah ketebalan plat latun dari nilai huruf R dan nilai angka yang diukur. Untuk menentukan ketebalan plat latun, pertama-tama ambil rumah blok O-ring dan taruh perkakas khusus di atas permukaan gear mundur. Gunakanlah jangka sorong digital. Ukurlah dimensi antara bagian atas permukaan perkakas sampai ke permukaan rumah blok bantalan truss washer. Dan sebagai hasil hitungan pengukuran dari rumus ini, dapatlah ditemukan ketebalan plat latunnya. Untuk memperoleh ukuran model yang bertenaga 200 PK, pakailah rumus yang diperagakan di video ini. M2 ialah hasil nilai yang diukur dan sama dengan 29,7 mm. Luas M2 ditunjukkan oleh tanda panah ini. 29,0 ialah hasil perhitungan nilai acuan. R ialah nilai yang tercantum pada permukaan trim tab. Didapat 8 merupakan nilai pada mesin bagian bawah ini. Berdasarkan hasil perhitungan yang menggunakan rumus ini, Anda akan memperoleh angka 0,6 mm. Inilah besarnya angka untuk ketebalan plat latun gear mundur tersebut. Dalam perhitungan plat latun tipe arah terbalik tidaklah sama dengan plat latun tipe arah normal. Untuk tipe arah terbalik, maka ukuran gear maju dan gear mundur terbalik. Untuk arah ini, maka nilai R yang tercantum di atas permukaan trim tab dapat digunakan untuk gear maju, sedangkan huruf F untuk gear mundur. Kalau dalam pemilihan plat latun dipakai rumus-rumus tadi, untuk gear mundur digunakan rumus gear maju, berarti plat latun gear maju digunakan untuk gear mundur. Maka untuk posisi gear pada tipe normal dan arah terbalik akan kedudukannya terbalik. Dan fungsi pengoperasian perubahan kerjanya juga akan terbalik. Sekarang bentuk nok pemindah diubah agar pengoperasian roda gigi tetap sama. Untuk membedakan lambangnya, maka pemindah diberi tanda dengan huruf L atau dog clutch dan garis keliling plat truss diberi tanda pada counter rotation type-nya. Nilai yang dibutuhkan untuk penentuan plat latun gear maju tipe arah terbalik ialah sama dengan dimensi mesin yang ditunjukkan tanda panah ini. Nilai angka plat latun gear mundur yang dibutuhkan adalah luas dimensi seperti yang dapat Anda lihat di sini.
Untuk prosedur plat latun gear mundur, taruhlah bantalan roller di atas bantalan thrust dan ukurlah ketebalannya dengan alat pengukur jangka sorong digital dan pilihannya sama dengan dimensi tersebut. Untuk memilih plat latun poros baling-baling, pertama-tama pasangkan meteran angka dengan menggunakan perkakas khusus. Kemudian, angkat poros baling-baling itu dan ukurlah jarak main penahan bantalan kerucut. Untuk menentukan ketebalan plat latun, dapatlah dilihat pada angka yang tertera di indikator angka. Hasil nilai yang diperoleh ialah 0,3 mm. Perakitan. Selanjutnya, kami akan menyajikan cara untuk merakit kembali mesin bagian bawah ini. Ingatlah agar selalu menggunakan O-ring baru, seal oli, dan gasket kalau melakukan pemasangan kembali. Kalau merakit seal oli, oleskan gemuk di pinggiran bagian dalamnya. Jika Anda merakit bantalan, perhatikan baik-baik orientasi simbol yang tercantum pada bantalan tersebut. Gunakan tekanan pada saluran masuk bagian luar ketika memasukkan saluran masuk dalam pada saluran masuk luar dan pada saluran masuk dalam. Ketika memasang bantalan pada poros baling-baling di kerangka blok bantalannya, aturlah ukuran kedalaman khusus dengan cara menggunakan meteran khusus. Perhatikan baik-baik meteran tersebut, tekanlah terus sampai set platnya menyentuh kedalaman plat bantalan itu. Pasanglah dengan lurus bantalan ke kerangka blok bantalan poros penggerak dengan melakukan cara yang sama. Tempalah bantalan yang telah ditandai tadi dengan memakai perkakas khusus. Saat mempres bantalan gear mundur, gunakanlah tekanan sewajarnya. Jangan menggunakan tekanan paksaan terhadap permukaan diameter bantalan luar. Taruhlah gear mundur dan bantalannya ke dalam kerangka bloknya. Lakukan pengoperasian ini dengan cara yang sama untuk memasang gear maju dan tipe arah terbalik. Untuk merakit bantalan truss, maka saluran masuk luar dan plat-platunya haruslah sesuai dengan instruksi-instruksi ini. Gunakanlah tekanan dengan memakai mesin pres. Untuk mempres bantalan kerucut gear maju, maka aturlah pemasangannya dengan cara seperti yang diperagakan di video ini. Jika posisinya sudah seperti ini, seandainya pres sudah siap untuk dilaksanakan, maka perhatikanlah jarum meter tekanan dan hentikan penekanan tersebut kalau jarumnya sudah bergerak naik. Sekarang, perakitan masing-masing suku cadang mesin bagian bawah sudah selesai dilakukan. Sebelum merakit bantalan kerucut ke dalam ring luar, jangan lupa memasukkan plat latunnya. Di saat seperti ini, ukuran ketebalan plat latunnya haruslah tepat. Sekiranya Anda lupa memasukkan plat latun, maka ukuran reverse gear tidak serasi dengan nilai yang telah ditentukan. Jangan lupa memasukkan plat latun tebal terlebih dulu. Sekarang, pasanglah ring luar dengan cara menggunakan perkakas khusus. Hentikan pemukulannya jika bunyi suara pukulan itu telah berubah. Untuk memasang bantalan roller poros penggerak, maka gunakanlah perkakas khusus seperti yang diperagakan di sini. Cara pemasangan bantalan mesin model V4 juga sama dengan cara pemasangan blok bantalan jarum poros baling-baling.
pasanglah gear maju dan gear pinion di tempatnya. Selanjutnya, masukkan poros penggerak. Sebelum merakitkan poros penggerak, haruslah hati-hati, jangan sampai lupa memasukkan tabung plastik. Lalu kencangkan mur pinion dengan menggunakan perkakas khusus. Sebelum merakit rumah blok bantalan poros baling-baling dan poros baling-balingnya, perhatikanlah baik-baik plat latun yang sudah diukur dengan tepat. Masukkan plat latun yang lebih tebal terlebih dulu. Sekarang pasangkan rumah blok gear mundur dan poros baling-baling. Ingat, untuk mencegah terjadinya kerusakan O-ring, pertama-tama oleskanlah gemuk pada kerangka bantalan O-ring. Sekarang masukkanlah batang pemindah poros baling-baling dengan hati-hati dan tepat. Batang pemindah dapat dipasang hanya dalam posisi netral. Cek posisi netral saat memasang poros baling-baling. Kalau memasang plat batang pemindah, juga harus diingat baik-baik untuk menggosokkan gemuk pada O-ring. Kalau merakit rumah blok bantalan poros penggerak, juga harus hati-hati agar jangan sampai lupa memasukkan plat-plat latunnya. Ingat baik-baik, blok rumah dapat dipasang hanya dengan satu arah saja. Sebelum mengencangkan mur-mur ring, pastikan agar kunci pasak telah dipasang. Pasang tab washer dan kencangkan mur ring dengan menggunakan perkakas khusus. Setelah perakitan suku cadang gear yang bersangkutan selesai dilakukan, maka ukurlah toleransi gear. Sekarang perhatikan meteran angka yang terdapat pada kotak gear. Dengan menggunakan perkakas khusus, dapat diukur nilai angka tertentu poros penggerak. Tempelkan batang indikator pada bagian yang tebal di permukaan poros penggerak dan arahkan meteran angka ke garis batang indikator. Saat ini adalah perlu untuk mencegah terjadinya gerakan pada poros baling-baling. Kalau mencek toleransi gear maju, maka pasanglah poros baling-baling di rumah blok bantalan puller. Untuk gear mundur, pasanglah baling-baling tersebut dengan hati-hati agar dapat mencegah terjadinya pergerakan poros baling-baling. Pada waktu mengangkatnya, putarlah perlahan-lahan ke kanan-kiri poros penggerak dan perhatikan gerakan jarum meteran angka yang bergerak. Jika salah satu toleransi gear maju atau gear mundur tidak sesuai dengan angka nilai yang telah ditentukan, aturlah plat latun gear maju atau gear mundur tersebut. Setelah merakit kembali mesin bagian bawah tersebut, maka teslah tekanan udaranya untuk memeriksa kemungkinan terjadinya kebocoran. Kencangkan baut pengecekan dan pakailah alat pengetes di lubang pembuangan oli. Gunakan tekanan yang sudah ditentukan dengan memakai alat tes. Angka hasil pengujian normal yang tepat kalau tekanannya tidak berubah kurang lebih 10 detik. Sekarang kami akan menjelaskan petunjuk-petunjuk untuk merakit kembali pompa airnya. Di kipas ini terdapat tonjolan sehingga dapat pas masuk pada kunci woodruff. Pasanglah kipas ini dengan notch-nya ke arah bawah. Setelah itu, pasangkanlah spacer kipas.
Gosokkan gemuk di daun kipas pada permukaan yang searah dengan putaran kipas. Pada saat memutar poros penggerak yang sesuai dengan putaran arah jarum jam, masukkanlah kipas tersebut ke dalam blok rumah dan kencangkan keempat buah baut blok rumah tersebut. Setelah merakit kembali mesin bagian bawah bodinya, kencangkan mur trim tab. Pasang trim tab sesuai dengan garis yang telah ditandai sewaktu pembongkaran. Setelah selesai merakit semuanya, pastikanlah tab washer ring nut telah dilengkungkan sehingga terkuncir rapat. Saat kembali mengisi oli, tegakkan bodinya secara vertikal dan isilah oli sehingga penuh sampai sebatas permukaan lubang tempat cek oli. Kemudian kencangkan kembali bautnya. Saat memasang baling-baling, sisipkan sepotong kayu di antara daun baling-baling dengan plat anti-cavitation sebelum mengencangkan murnya. Hal ini dilakukan agar dapat mencegah terjadinya gerakan baling-baling pada waktu melakukan perakitan baling-baling ini. Akhirnya, pastikan untuk memasang kap busi agar dapat menghidupkan mesin. Tayangan video ini telah mempersembahkan petunjuk-petunjuk penting sebagai prosedur pembongkaran dan perakitan kembali mesin bagian bawah V4 dan V6. Kami harapkan Anda mampu memahaminya dengan cara melihat buku petunjuk servis dan mampu bertindak untuk memenuhi harapan setiap pelanggan yang setaraf dengan tingginya kualitas teknisi kapal Yamaha.